Itu macam-macam, intuisi apa petunjuk itu macam-macam. Ada yang harus kita ceritakan sebagai pesan. Nah, terus ada juga yang memang ini harus kita diem. Nggak boleh, tapi kita harus berbuat sesuatu yang itu jangan sampai terjadi. Kalian yang suka diramal dan buat kalian juga yang suka meramal, oke. Pesan gue sih oke-oke aja sih. Boleh lu bertanya, tapi di saat itu memprovokasi kalian, hindari. Lu mendengarkan sebuah ramalan yang buruk tentang diri lu atau tentang keluarga lu, tentang orang terdekat lu, itu bisa terjadi kalau lu memang memakannya itu mentah-mentah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Patra Baraja. Saya Ki Geni Seketi Di acara KGS Entertainment. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang apa ya enaknya? Apa ya? Ramalan kali enak nih. Ramalan oke. Ramalan setuju ya, pada setuju ya kita bahas ramalan ya. Karena banyak banget kalau kita ngebahas ramalan ya. Ramalan tuh kayaknya masuk ke keterawangan. Terawangan juga ya. Oke. Ramalan Mungkin cuaca. Tuh gimana lagi? Ramalan cuaca. itu masuknya itu BMKG. Nah, bahasa dia kan ramalan cuaca ya kan, berarti ngeramal cuaca. Ngeramal cuaca menurut pakem mesin. Iya, pakem mesin. Pakem teknologi. Pakem teknologi. Ya. Sama yang nggak ada habis-habisnya ini kalau ramalan nih, ramalan tentang ini loh, apa? Zodiak. Itu nggak ada habisnya. Benar. Zodiak. Dan gue sih pengen tuh siapa sih sebenarnya yang ngeramal zodiak ini ya kan, nggak ada habis-habis, benar nggak? Nah itu juga ada sangkut pautnya dengan tarot. Oh, masih berhubungan sama tarot? Iya. Tolong dong ambil buku tarot bapak yang di dalam meja kerja. Jadi ramalan zodiak, soalnya dari dulu kita berbicara tentang ramalan, ada ramalan tarot banyak. Dari zaman kita kecil itu ada tuh kayak majalah gadis, koran. Itu yang dicari kan? Pasti ramalan dulu nih. Pasti cari ramalan, sisa berita ntar dulu. Iya, beritanya ntar dulu, zodiak dulu yang dicari ya kan. Waduh, buku erot. Tarot ya kan. Nah ini buku tarot, ada cara membaca dan menafsirkan gitu. Jadi sudah banyak sebenarnya kita mau jadi peramal tuh gampang. Nggak mesti lu harus punya skill keturunan atau yang lebihnya punya kekuatan supranatural. Nggak perlu. Jadi, tapi harus ada kemampuan juga. Nah, kemampuan improve. Improve kata-kata paling ya. Improve kata-kata, bermain dengan situasi gitu. Sebenarnya dibutuhkan juga ketajaman ataupun kemampuan ibaratnya intuisi. Jadi kalau dipikir-pikir, ditarik garis besarnya kayak ke psikolog ya? Iya. Ya nggak? Sebenarnya masuk ke psikolog juga nggak sih? Hampir. Jadi kita membaca seseorang ya kan? Iya. Jadi ada sekitar 78 kartu. Kalau ini gue bahas tarot ya. Iya. Cuman hampura aing kepada si pembaca-pembaca ramalan tarot, saya minta ampun dulu ya kan. Karena bodo amat sebenarnya. Ya karena banyak banget ahli tarot segala macam. Banyak yang baru belajar jadi ahli. Nah, benar. Apalagi ada di satu konten ataupun suatu mungkin TV dia baru belajar berapa ini, terus tiba-tiba langsung dia jadikan ahli. Iya. Nah, gitu. Jadi bahasa ramalan tadi seperti yang gue bilang tadi, lu bisa jadi peramal, ya kan? Sah-sah aja ya kan? Yang penting lu bisa ngeyakinin orang. Nah, sekarang kayak gini, kayak bercerita tentang ngeramal. Wah, Ki, tolong dong ngeramalin tahun depan ini bakal gimana. Nah, gue nggak perlu kayak gitu. Gue pakai perantara lu kemarin. Dan ini memang udah kita ini ya. Iya. Dan gue bilang, Bal, lu sebutin nama T, nama ini, nama artis ini yang bakal meninggal tahun ini. Iya. Dan buktinya semua keluar. Iya. Bener. Tapi nggak ditayangkan sama si ini. Iya, salah satu channel yang tadi nggak ditayangkan. Dan yang waktu Ki Geni nyampein ke aku untuk yang artis, itu benar-benar yang sebenarnya agak ragu. Itu tadi Ki Geni bilang, aku ragu. Bener nggak ya? Aku ragu. Lu jadi peramal lu harus yakin. Ya. Nah, ya udah gue coba yakin dengan apa yang dikasih tahu Ki Geni, dibisinin Ki Geni gue yakin coba sebutin dan saat itu terjadi keluar dong. Gue langsung sebut nama dong waktu itu. Iya. Dorce.
ini dan lain-lain, dan terjadi. Iya. Kan gitu. Jadi intuisi itu cuma bermain dengan intuisi, dengan bagaimana kita menarik sesuatu energi dari alam semesta. Itu kalau bahasa universalnya ya. Iya. Tapi kalau bahasa lebih dalamnya lagi bercerita tentang ramalan, nah kita pernah mengkaji dulunya. Ada sesuatu energi yang kuat di bumi ini yang bisa dipelajari. Itu mulai jimat, rajahan, talikun, ramalan. Oh, 4 tadi ya, 4 hal tadi ya. Iya. Nah, jadi 4 hal tadi, jimat adalah suatu barang yang diciptakan ataupun dibuat oleh manusia dan dipercayai bisa mendatangkan sebuah kekuatan ataupun sebuah ini energi. Iya. Nah, yang kita belum tahu jelas apa ini energinya. Bener. Terus ada lagi namanya rajahan. Rajahan itu tulisan-tulisan yang ditulis bisa di kulit, di kain, bisa di kertas, bisa di badan, gitu. Rajahan dengan tulisan-tulisan huruf-huruf tertentu gitu, jangan biasa bawa itunya. Terus dan dipercaya ini bisa mendatangkan kekuatan juga. Benar banget. Gitu kan. Terus ada lagi namanya ramalan. Nah, ramalan ini adalah sebuah teknik cara memprediksi nasib manusia ke depan ataupun sebelumnya. Bukan nasib aja tapi kehidupannya. Semuanya. Tentang apapun di dunia ini. Iya. Terus ada lagi namanya talikun. Talikun ini bagaimana memprediksi tentang dunia. Akan adanya kiamat. Terus mereka memprediksi, wah nih tempat kayaknya dulunya bekas ini nih, gitu loh. Menerawang. Iya. Dan ini sumbernya dari siapa? Sumbernya ya balik lagi dari bangsa jin. Mereka yang bisa mencuri rahasia dari langit dan disampaikan kepada manusia yang mempercayai dan meyakini ini adalah sebuah kebenaran, gitu loh. Dan mereka dengan tujuan dianggap wah sakti ini. Iya. Gitu. Justru sebenarnya kalau berbicara tentang kalau ramalan itu ternyata dari jin, berarti sosok-sosok peramal ini yang akhirnya dia viral atau segala macam itu benar-benar dimanfaatkan oleh jin ya sebenarnya. Oh iya. Iya kan? Tanpa mereka sadari mereka bersekutu. Iya benar. Ya kan? Tanpa mereka bersadari apa yang mereka lakukan ini udah bersekutu. Mereka ini meminta, maka banyak yang istilah-istilah mereka ini mengaku sebagai anak indigo. Punya khodam pendamping. Punya petunjuk-petunjuk dari alam semesta ataupun firasat. Jadi konsepnya itu sebenarnya seperti itu. Konsepnya ini bagaimana cara kita berinteraksi kepada alam semesta ataupun bangsa jin. Sebenarnya kalian di rumah pun KGS lovers ataupun yang menonton acara ini, kalian bisa sendiri untuk mempelajari atau memperdalam. Iya. Makanya teknik ramalan itu banyak banget. Mulai dari ada pakai kopi, ada yang aku ngajarin orang ramal pakai kopi itu ada 36 orang lebih di satu daerah. Terus ada juga aku ngeramali tentang ramal pakai pakai rokok, bisa juga. Terus pakai kartu, apalagi pakai tarot. Pakai tarot tuh udah di luar kepala lah. Udah hatam lah ya. Udah hatam karena di tarot itu ada 78. 78 kartu. Di sini udah disebutkan di tarot 78 kartu yang dilengkapi 22 kartu arcana dan arcana mayor dan 56 kartu arcana minor. Nah, coba kalian pelajari di situ ataupun lu bisa buka Google lah. Itu tentang tarot itu apa? Itu semuanya tentang masalah ataupun permasalahan manusia. Hampir 99% permasalahan sehari-hari manusia. Iya bener sih. Jadi apapun yang lu buka itu bener. Tinggal lu improve gimana nih klien butuhnya apa. Iya. Gitu. Apa maunya klien itu jadi bisa baca ya. Iya, lu baru datang nih, gue bukain. Loh, pilih. Gue bacain. Kok benar ya? Kok benar? Pasti benar karena 99% masalah hidup sehari-hari. Tinggal bagaimana improve lu lihat keadaan dia sekarang. Gitu loh. Nah, itu butuhnya ketajaman, butuh. Tetap butuh insting lah ya. Tetap butuh intuisi. Intuisi itu ketajaman pikiran membaca karakter seseorang ataupun kehidupan seseorang. Jadi seorang peramal itu harus butuh orang yang smart. Terus orang yang dia seorang meditasi karena dia butuh fokus untuk membaca seseorang. Jikalau si pembaca ini moodnya lagi nggak bagus, buyar. Iya benar sih sebenarnya. Benar sih sebenarnya. Ya jadi kalau buat teman-teman di rumah juga kalau lu mau jadi ahli tarot gampang sebenarnya. Gampang, beli buku aja. Gue pernah ngajarin itu salah satu seorang tarot reader. Dia pengen belajar banget. Nggak nyampe 3 jam.
Iya. Gue bukain satu kartu, dua kartu, gue jelasin. Dan dia paham langsung buka praktek. Oke. Nah. Iya. 3 jam cukup Ya, belajar kalau, tarot. Makanya gue bilang kayak gue sering konsul juga sama kayak gini, tarot nih gimana sih? Dia nggak pernah ngajarin lu gini semuanya. Dia bilang lu baca tarot lu, pahamin lu kartu-kartunya. Itu aja sih sebenarnya. Pahami gambar itu udah, karena di situ simbol, bermainnya simbol, tentakel, fold, apa macam-macam lah di situ. Banyak banget ya kan. Tentang kebodohan, judgment, ataupun lovers. Jadi ada semua di situ. Lengkap tentang sebenarnya. Percintaan. Jika mereka tentang bercerita arahnya itu, wah saya ingin ngelihatin karir saya ingin ngelihatin apa, kayak bukan jodoh ya, rezeki kerjaan saya katanya. Terus jika yang keluarnya kartu hati lovers, lu mau improve apa? Tinggal buat suatu cerita yang bersangkutan dengan hati dan percintaan. Nah di kerjaan lu nih ada seseorang yang lagi suka sama lu, nanti bakal ngerusak konsentrasi lu kerja, gini. Kerjaan lu sebenarnya udah bagus, tapi di sini ada seseorang yang bikin gundah, yang bikin lu nggak bisa fokus untuk kerja. Itu improve. Iya. Nah kalau kita berbicara ramalan, kan ada ramalan, ada terawangan, ya kan? Nah kalau terawangan itu bagaimana Ki? Terawangan konsepnya hampir sama ramalan, tapi dia lebih memang lebih mencakup, dia bermainnya udah menggunakan full intuisi, nah firasat. Sama gini Ki, ini pengalaman pribadi gue ya. Jadi dulu tuh sampai hari ini sih gue masih sempet yang ngerasa gimana ya? Ada rasa takut, ada rasa khawatir bagaimana? Karena gini, dulu pernah gue pas saat gue coba untuk lebih mendekatkan diri ya sama Allah ya, mendekatkan diri, ibaratnya sholat gak tinggal segala macam. Nah tiba-tiba itu kayak ada firasat ya kan, dan ini yang paling bikin aku jadi berpikir, waduh kok gue jadi kayak stres gini ya. Temen datang ke rumah nih ya, main ke rumah, main ngobrol segala macam. Pas dia mau pulang ya kan, pas dia mau pulang nih, gue ngeliat dia tuh, lu balik, lu belok kiri, di persimpangan lu bakal tabrak mobil. Ya. Nah, udah gue pikir, udah ini cuman halusinasi gue aja. Gak berapa lama gue nutup pagar, jebret kedengeran suara tabrakan. Gue lihat posisi apa yang gue pikirkan itu sama persis dengan itu. Nah, dan di situ gue ngerasa, waduh, dan itu bukan sekali 2 kali, 3 kali. Bahkan yang kedua gue udah pernah ngerasa seperti itu, gue coba untuk merubah. Ya. Jadi dalam firasat gue tuh, teman gue lagi uring-uringan di kosan, ya kan? Teman gue uring-uringan mabok segala macam, gue nemenin dia mabok, ya kan? Terus tiba-tiba ceweknya datang, ceweknya masuk, dilempar pakai botol, terus ditonjok dia, hidung cewek itu patah. Nah, di situ gue mau merubah ini, merubah takdir ibaratnya. Ini gue bakal kejadian kayak ini, karena sebelum gue pernah ngerasain kayak ini. Jadi gue samperin ke kosannya pertama, ke kosan teman gue. Pas gue lihat emang lagi mabok. Duduklah gue bareng sama dia. Karena gue tahu di dalam firasat gue mabok bareng nih sama dia, nggak bisa kontrol. Akhirnya gue nggak mabok, gue singkirin minuman. Terus dalam pikiran gue lihat ada botol yang dilempar, gue singkirin botol-botol minuman Ki. Gue singkirin nih. Nah ini nggak berapa lama lagi ceweknya datang nih. Datang ceweknya, set. Pas datang, jebret, botol dilempar. Bilang botol udah, ternyata botol di atas TV. Padahal di dalam firasat gue botol di depan gue. Udah. Iya. Oke, dikejarnya tuh cewek, dikejar cewek, gue halang. Karena gue tahu nih cewek bakal ditonjok dia, patah hidungnya. Gue halang dia, gue dorong dia. Pas dia lagi, dia sibuk memukul ceweknya, pas gue dorong ternyata ceweknya patah kena sikut gue. Nah itu di situ gue coba, astagfirullahaladzim, gue kok kayak gini gitu kan. Sampai kemudian gue, tapi gue ngerasa, ada apa dengan diri gue gitu kan. Nah, semakin gue ibaratnya saat itu ya, sampai hari ini pun gue berpikir, ya sebenarnya sih salah ya, itu sebenarnya godaan setan ya. Sebenarnya gue pikir ya, lu jangan sholat deh, lu sholat, lu bakal ngeliat ini. Nah itu, makanya gue sampai hari ini masih tanda tanya besar lah dalam diri gue. Ya macam-macam sih, firasat itu macam-macam, intuisi petunjuk itu macam-macam. Ada yang harus kita ceritakan sebagai pesan. Terus ada juga yang memang ini harus kita diem, nggak boleh, tapi kita harus berbuat sesuatu yang itu jangan sampai terjadi, gitu loh. Dan yang paling fatal dalam diri gue tuh,
Apalagi kalau gue ngejenguk orang sakit. Wih, kalau gue udah ngejenguk orang sakit, ini gue. Gue ngelihat lu udah gak lama lagi bro gitu. Iya. Dan gue gak bisa ngomong nih. Gue gak bisa ngomong sama keluarganya apa segala macam. Itu intuisi. Saat ditanya apa yang terjadi sama bokap gue, aduh, gue pengen ngomong bokap lu udah gak lama lagi gitu kan. Cuman berat banget gitu kan. Ya makanya gue paling pantang dalam hidup gue tuh ya ngejenguk orang sakit ya. Orang sakit koma tuh paling pantang gue ngejenguk. Karena gue takut diajukan pertanyaan gimana bokap gue. Nah gitu. Dalam diri gue tuh itu yang terjadi saat ini sampai hari ini gitu. Kemarin pas lu jenguk Bos Eko gimana tuh Bang? Masih aman, makanya gue masih ini masih mau nemenin ya kan, masih mau ngurusin sampai tuntas ya kan. Jadi intuisi seperti itulah yang kadang kita tuh yang tadi gue bilang hati-hati dalam menyampaikan gitu. Jadi seorang penerawang, seorang ahli nujum ataupun seorang yang ahli dalam melihat masa depan dan itu, mereka tuh sebenarnya hidupnya tersiksa. Benar. Mereka tersiksa banget. Mereka padahal mereka nggak ada sangkut pautnya sama orang, tapi dia mendapatkan bebannya. Jadi terlibat dalam itu. Iya. Dan inilah nantinya yang memakan diri dia sendiri. Gitu loh. Dan itu bisa dicegah nggak kalau hal-hal kayak gitu? Ya mencegahnya dia harus hati-hati dalam menyampaikan. Karena di saat dia menyampaikan sesuatu yang bakal terjadi dan efeknya itu benar-benar terjadi. Itu fatal ya. Ada fatal, ada bisa di viral kan gitu. Kalau emang dia viral ya mungkin dia bisa diangkat, tapi pasti masih ada ujian. Pasti. Hidup itu penuh dengan ujian. Iya, pasti. Gitu. Jadi banyaklah mekanisme tentang terawangan, ramalan. Ramalan ya sekarang kalau untuk ramalan mungkin semua orang bisa ngeramal lagi kalau gue bisa ajarin, gue bisa kasih tahu tekniknya seperti apa. Dan ya itu biasa di dalam kehidupan kita seorang spiritual. Terawangan dan ramalan itu masih ilmu di dasar. Ini ilmu dasar untuk lu menjadi seorang praktisi. Gitu. Bukan kita ngecilin ya, tapi emang ini pelajaran awal dasar. Di saat lu mau jadi praktisi, lu harus bisa nerawang lu. Otomatis. Karena lu harus tahu lu firasat gimana ini orang datang mau ngapain. Iya, benar. Lu ngebantu orang ini dampaknya seperti apa, ke depannya bagaimana. Gitu loh. Jadi itu memang harus benar-benar dilatih dari awal. Jadi ya gitulah, bukan kita ngecilin peramal, bukan apa ya, sorry. Tapi emang terus emang kita harus menguasai dulu ini teknik menerawang ini. Iya. Dan ada yang kita harus sebutkan dan ada yang tidak boleh kita sebutkan. Benar. Karena takutnya seseorang jika percaya pada sesuatu itu, mereka jadi pakemnya nggak kurang percaya diri ke depannya. Akhirnya imannya luntur. Ujung-ujungnya nanya mulu. Ini besok gua gimana nih? Arahnya kemana nih? Ini besok ini itu. Dan ujung-ujungnya yang itu kayak gini deh, kita nolong orang untuk masalah pelet. Itu otomatis pasti ada dampak ke kita. Betul. Seorang praktisi. Betul. Kita menyatukan seseorang yang memang udah jelas-jelas Tuhan bilang, nih gue pisahin. Ngapain lu satuin lagi yuk? Kata dia kan. Ya udah gue paksa nyatu, ujungnya gue dites, dicoba. Lu kuat nggak kalau gue pisahin dari pasangan lu? Gitu loh. Wow ya. Jadi untuk ramalan sama terawangan itu ya, kalau untuk ramalan mungkin semua orang bisa belajar ya untuk ramalan, tapi untuk terawangan ini emang benar-benar terawangan itu, makanya seorang penerawang yang baik dia pasti menyampaikan sesuatu itu bijaksana. Ya, itu sih bijaksana dan selalu mengambil garis besar garis besar, tidak untuk menyudutkan ini, tidak untuk mencari titik aman sih. Nah, Ki, pesan-pesan nih Ki buat orang-orang yang suka ngeramal atau buat peramal atau segala semuanya lah. Buat kalian yang suka diramal dan buat kalian juga yang suka meramal, pesan gue sih oke-oke aja sih. Boleh lu bertanya, tapi di saat itu memprovokasi kalian, hindari. Tapi di saat itu adalah suatu garis kebijaksanaan bahwa kalian harus memilih sesuatu yang memang masuk logika, tetap menggunakan akal pikiran yang sehat. Tapi di saat kalian terhanyut dengan hasutan, wah ini pasanganmu saya lihat nih ada gini nih, yang ujung-ujungnya bisa rumah tangga hancur. Yang tadi pasangannya akur timbul fitnah, jadi hancur. Yang tadinya baik-baik aja jadi berantakan. Nah ini ramalan-ramalan seperti ini yang kadang
oknum-oknum tertentu ini mengambil kesempatan. Iya benar. Gitu loh, mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadinya dengan mengatakan, wah ini kamu kena santet nih. Saya ngelihat nih auranya gini. Tapi di situ nggak ada bukti secara logika gitu loh. Harus semuanya itu menggunakan disaring lagi lah ya intinya. Lu tetap apapun yang lu dengar, hati-hati gitu, karena jin itu di pikiran, pendengaran, dan hati. Di saat lu mendengarkan sebuah ramalan yang buruk tentang diri lu atau tentang keluarga lu, tentang orang terdekat lu, itu bisa terjadi kalau lu memang memakannya itu mentah-mentah. Betul. Nah, kebanyakan sih untuk yang berkeluarga, berumah tangga nih, kadang suaminya kerja terus istrinya di rumah, terus istrinya ngelihat sosmed atau apa, ramalan semuanya nyoba-nyoba ramal suaminya padahal lagi lurus kerja. Wah, kata si peramal, wah suami lu lagi main serok. Itu terjadi. Itu sering banget ya, itu sering banget. Nah, ya kadang dari mimpi. Iya. Nah, seorang penafsir mimpi, seorang peramal, seorang penerawang itu enggak jauh-jauh deh. Iya. Kadang mereka itu sifatnya memprovokasi. Tapi banyak juga oknum tertentu yang memang benar. Mereka tuh bijaksana dalam menyampaikan sebuah pesan dari alam semesta, dari rahasia dari langit. Mereka itu bisa memberikan, oh Mas Iqbal kalau bisa duduk sini aja sampai jam 10. Kita ngopi dulu, mungkin kita cerita ada bisnis ini. Padahal dia udah tahu, dapat gambaran. Iqbal kalau jam 9 keluar dia tabrakan. Tapi gue cara menyampaikan, Bal kok jangan balik Bal, ntar lu tabrakan. Tapi karena gue menyampaikan dengan kata-kata bijaksana, Bal nanti aja jam 10 lu bisa pergi deh, kita ngopi dulu, ini ceritanya ada bisnis sedikit gitu kan. Nah dengan cara bijaksana seperti itulah seorang peramal bisa disebut ahli nujum yang memang yang terbaik gitu. Tuh guys ya, jadi buat kalian yang sering ngeramal ataupun hobi ketemu orang ramal, jangan ditelan mentah-mentah men. Ya. Saring dulu ya, apapun tuh saring dulu, pastikan dulu benar atau enggaknya. Oke. Akhir kata ya, ramalan udah dibahas secara terawangan juga udah jelas banget ya, kalian dengar semuanya, dan kita pamit undur diri. Saya Patra Baraja. Saya Ki Geni Seketi. See you dan bye-bye. Selalu jadi penonton yang smart.